Selanjutnya kita masuk ke case study. Jadi di sini ada PT Agro Beverage yang memproduksi minuman ready to drink, yaitu teh. Nah, untuk membuat satu botol minuman ini membutuhkan 2 pack dari tea extract and ingredients dan 1 piece plastik botol. Untuk harga jual dari RTD drink ini 15.000 dengan demand yang diestimasi sebesar 2.500. Berikut adalah informasinya. Ini ada pilihan supplier dan masing-masing supplier akan menawarkan kontrak tertentu. Dan berikut adalah rincian biayanya. Di sini PT Agro Beverage perlu menentukan supplier mana yang akan dipilih dan kontrak apa yang dipilih untuk masing-masing komponennya. Dan di sini kita menggunakan asumsi bahwa untuk satu komponen hanya bisa menggunakan satu supplier dengan satu kontrak. Oke, pertama, di sini ada quantity in bulk. Jadi, dari informasi sebelumnya, kita sudah mengetahui untuk memproduksi satu botol minuman itu membutuhkan dua pack tea extract dan ingredients. Di sini. Kemudian untuk plastik botol, kita membutuhkan 1 piece. Nah, kita isikan di sini. Nah, apa itu demand quantity? Jadi, setelah kita mengetahui demand, berapa banyak demand RTDT, dan jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi satu buah minumannya, kita kan mengetahui demand dari setiap komponen, yang mana dapat kita hitung dengan mengalihkan jumlah dalam bulk dikali dengan demand produknya. Yang ini juga sama. Jadi demand dari setiap komponen untuk tea extract itu kita membutuhkan 3.568. Sedangkan untuk yang plastik botol karena butuhnya 1 jadi sama dengan demand. Oke, kita lanjut ke order frekuensi. Nah, apa itu order frekuensi? Jadi kan kita udah tahu demand-nya itu sekian. Sedangkan jumlah dari tea extract and ingredients per set itu 25. Jadi kita perlu melakukan lebih dari 1 kali pemesanan. Nah, berapa kali kita perlu pesan? Besarnya adalah demand dibagi dengan quantity per set. Nah, karena berapa kalinya itu nggak bisa pecah, maka kita perlu pembulatan ke atas. Kenapa perlu dibulatin ke atas bukan ke bawah? Karena untuk bisa memenuhi demand-nya, jika dibulatin ke bawah, maka ada komponen yang tidak terpenuhi. C9 yaitu demand quantity dibagi dengan quantity per set. Selanjutnya kita ke perhitungan biayanya. Di sini ada biaya dari supplier dan dari manufakturer. Atau dalam kata lain, manufakturer adalah bayarnya. Oke, yang pertama revenue. Nah, besarnya revenue itu merupakan perkalian dari order frekuensi atau berapa kali sih kita akan pesan dikali dengan selling price atau harga jual dalam kita sekali pesan. Sini G dikali dengan J, order frekuensi dikali dengan selling price per set. Kemudian teman-teman bisa langsung drag ke bawah. Selanjutnya ada cost dari supplier yang merupakan fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, untuk variable cost dikali dengan order frekuensinya. Yang ini juga bisa langsung di-drag. Nah, kemudian kita masuk ke salvage value.
Salvage value ini akan mempertimbangkan skenario mana yang kita pakai. Jadi di sini kita akan pakai fungsi ifs. Ifs ini seperti fungsi if, tapi untuk beberapa logical test. Pertama, S9. S9 ini data tentang kontrak apa yang dipakai. Nah, jika S9 ini merupakan no kontrak, no kontrak, maka akan bernilai 0. Kenapa? Karena dalam no kontrak itu kita tidak akan membeli kembali barang yang tidak terjual di buyer. Maka 0. Kemudian ke logical test berikutnya. Jika S9 merupakan buyback kontrak, seperti yang sales 11 ini, maka besarnya adalah Z9 kontrak surplus dibagi dengan J9 atau selling price dikalikan dengan salvage value itu sendiri. Nah, ini merupakan cara cepat jika nanti kita udah tahu nilai dari sales Z atau kontrak surplus dari manufakturer. Kemudian jika S9 merupakan kontrak quantity flexibility, maka besarnya sama dengan buyback kontrak, yaitu kontrak surplus dari manufakturer dibagi dengan selling price dikali dengan salvage value. Yang terakhir, jika S9 merupakan revenue sharing seperti yang row nomor 12, maka salvage value 0 karena tidak ada pembelian kembali oleh supplier. Nah, karena kita udah mendefine fungsi untuk semua jenis kontrak, teman-teman bisa langsung drag ke bawah. Selanjutnya ke kontrak cost dari supplier. Nah, kontrak cost dari supplier ini besarnya sama dengan kontrak surplus oleh manufakturer ya. Sama juga sebaliknya, kontrak surplus dari supplier sama dengan kontrak cost dari manufakturer. Nah, kita ke kontrak surplus. Kita pakai fungsi ifs lagi. Jika skenario-nya merupakan no kontrak, maka tidak ada kontrak cost. Jika merupakan buyback kontrak, maka kontrak cost-nya itu kita perlu cari tahu dulu. Unsold dikali dengan buyback. Nah, gimana cari unsold? Unsold ini bisa dengan fungsi max. Nah, kita perlu tahu apakah ada barang yang tidak terjual dengan mengalihkan F quantity per set dikali dengan order frequency, atau di sini senilai dengan supply dikurangi dengan C9. C9 ini demand, atau gampangnya adalah supply dikurangi demand. Jika nilainya positif, maka fungsi max akan otomatis memilih itu, atau mereka pilih sisa produknya berapa. Namun jika tidak ada yang terjual, otomatis nilainya akan minus, dan fungsi max akan memilih nilai 0. Nah, jika ada yang tidak terjual, maka akan dikali dengan L9. Nih, buyback cost. Karena row 9 ini merupakan no kontrak, maka di sini tidak ada nilainya. Namun untuk row 11, di sini akan ada nilainya, yaitu 900.000. Kemudian ke skenario ketiga, yaitu quantity flexibility kontrak, seperti row 10. Besarnya kontrak cost, yaitu kita perlu menentukan dulu, selain dari produk yang tidak terjual sama dengan buyback tadi, yaitu max dari order frequency dikali dengan quantity per set dikurangi dengan demand, atau supply kurangi demand, kemudian 0, yaitu memilih nilai yang maksimum antara
produk tidak terjual senilai positif atau tidak ada produk terjual, maka kita pilih 0. Nah, karena kita membatasi kuantitas tidak terjualnya, maka kita akan menggunakan fungsi min. Misalnya, yang tidak terjual ada 70, sedangkan batasannya yaitu M9, quantity bot dalam satuan set, misalnya tadi 50, maka secara otomatis dia akan memilih yang 50, yaitu batasannya. Namun, jika produk yang tidak terjual tidak melebihi dari batasannya, misalnya yang tidak terjual hanya 30, maka jika dibandingkan dengan quantity bot, akan memilih yang 30. Nah, setelah ditemukan berapa unitnya, kita kalikan dengan J9, yaitu selling price-nya. Kemudian skenario yang 4 yaitu revenue sharing, yaitu senilai 0. Oke, kita lanjut ke kontrak surplus. Di sini kita pakai fungsi if lagi. Kita define apakah sales E9 tadi ini merupakan no kontrak, maka hasilnya akan 0. Jika merupakan buyback kontrak, akan 0 juga. Jika quantity flexibility akan 0 juga. Nah, jika setelah bukan no kontrak, bukan buyback, dan juga bukan quantity flexibility, yaitu revenue sharing, maka nilainya adalah V9 dikali N9. Nah, V9 ini merupakan revenue. Ini juga merupakan cara cepat, nanti kita akan perlu hitung revenue dari manufakturan dulu, dikalikan dengan N9, yaitu sharing percentage-nya. Jadi untuk tahu surplus dari kontrak yang kita terapkan pada revenue sharing, kita perlu tahu dulu berapa revenue yang didapatkan oleh manufakturer sebagai buyer. Kemudian baru kita bagi hasil. Selanjutnya ke gross profit dari supplier. Nah, gross profit di sini tinggal mengurangi dari revenue, dikurangi cost, ditambah salvage value, dikurangi kontrak cost, dan ditambahkan kontrak surplus. Ketemu gross profit. Nah, karena kita udah ngedefine semua, kita bisa langsung drag. Selanjutnya kita ke perspektif dari manufakturer atau buyer. Pertama kita hitung dulu sales revenue-nya. Nah, karena demand-nya di sini udah pasti kita ketahui di B5, maka kita bisa langsung kalikan. Demand dikalikan dengan harga jual dari manufakturer atau buyer. Nah, karena hal ini tidak dipengaruhi oleh kontrak, maka revenue dari setiap skenario akan sama semua. Kita merge di sini. Selanjutnya kita ke buying cost. Nah, karena manufakturer membeli produk dari supplier, maka buying cost-nya di sini adalah G9 atau frekuensi order frekuensi dikalikan dengan selling price-nya, yaitu harga per sekali ordernya. Satu set. Di sini kita bisa langsung drag. Kemudian ada salvage value dari manufakturer. Nah, jika E9 ini menerapkan no kontrak, maka salvage value merupakan nilai maksimum dari F9, quantity per set, dikalikan order frekuensi, yang mana per ini merupakan supply, dikurangi demand, yaitu sell C9. Nah, apabila tidak ada unsold, maka fungsi max ini akan otomatis memilih 0. Nah, dari hasil perhitungan unit unsold ini akan dikalikan dengan K9, yaitu salvage value. Selanjutnya, jika yang digunakan adalah buyback, maka tidak ada salvage value. Kenapa? Karena
semua barang yang tidak terjual akan dibeli kembali oleh supplier. Nah, di sini beda jika kontrak yang diterapkan adalah quantity flexibility. Kita pakai fungsi if. Kita tentukan dulu berapa jumlah barang yang tidak terjual di manufakturer. Kita hitung dulu apabila unsold, yaitu max, selisih dari supply kurangi demand, 0, jika lebih dari M9 atau kuantiti yang telah ditentukan, maka yang akan dibeli kembali adalah senilai barang yang tidak terjual atau F9 quantity per set dikalikan dengan order frekuensi, yaitu supply, dikurangi dengan demand, dikurangi lagi dengan M9 quantity plot. Jadi karena quantity flexibility itu konsepnya dibeli kembali oleh supplier sejumlah tertentu, maka salvage dari buyer merupakan sisa yang tidak dibeli kembali. Yaitu di sini ada selisihnya dikurangi M9. Nah, salvage-nya ini dikali dengan K9, salvage value. Jika tidak ada yang tersisa atau yang tersisa tidak melebihi kuantitinya, maka akan otomatis senilai 0. Kemudian, jika F9 menerapkan revenue sharing, seperti row 12, maka kita akan menentukan max-nya. Dari supply quantity per set dikali order frekuensi, dikurangi dengan demand quantity C9, 0, dikalikan dengan salvage value. Nah, di sini kita bisa langsung drag semua juga. Seperti yang disebutkan tadi, untuk kontrak cost dari manufakturer merupakan kebalikannya, yaitu sama dengan kontrak surplus dari supplier. Untuk kontrak surplus dari manufakturer juga merupakan kontrak cost dari supplier. Kemudian kita bisa hitung total cost-nya, yaitu W9 buying cost dikurangi dengan salvage value ditambah kontrak cost dikurangi kontrak surplus. Di sini kita dapat total cost-nya sekian. Maka kita bisa langsung drag. Nah, setelah semua perhitungannya selesai, kita perlu mendefine objektifnya di sini. Nah, karena tujuan utama kita adalah global optimum, yaitu selisih terkecil antara profit dari supplier dan buyer, maka di sini kita perlu mengkalikan. Absolut di sini untuk mengabsolutkan hasil selisih, karena selisih tidak bisa negatif. Nah, fungsi sum product di sini untuk mengalihkan U9 sampai U12, yaitu gross profit dari supplier, dikalikan dengan AC. AC di sini adalah decision-nya. Nah, kenapa di sini kita perlu pakai decision variable di solver? Karena perhitungan setiap row ini hanya akan digunakan jika skenario tersebut terpilih, yang digambarkan dengan decision variable. Jika decision variable bernilai 1, maka skenario tersebut terpilih. Misalnya, untuk tea extract and ingredients, supplier Greenleaf, quantity flexibility contract bernilai 1, maka itu akan yang digunakan. Nah, sum product akan mengalihkan keempat sales ini secara langsung. Dikurangi dengan profit, gross profit dari manufakturer atau buyer. Nah, karena di sini revenue-nya sudah pasti, dengan demand yang pasti tadi, yaitu V9, revenue, dikurangi dengan sum product dari sel AA, total cost dikali dengan keputusannya. Nah, kenapa dipisah? Karena dari perspektif manufakturer atau buyer,
mereka udah pasti revenue-nya sekian terlepas dari skenario yang digunakan. Tapi untuk total cost-nya kita perlu mempertimbangkan decision variable-nya. Nah, kita bisa langsung drag semuanya. Yang ini, kita drag. Sekarang kita masuk ke constraint untuk solver. Decision variable ini akan kita kosongin karena otomatis dari solver. Kemudian sum of dv. Nah, constraint ini membatasi. Karena tadi udah ada asumsi bahwa satu komponen hanya bisa dipenuhi oleh satu supplier dengan satu skenario, maka per komponen, yaitu the extract and ingredients, yaitu sel 9 dan 10, maka sum of dv-nya itu merupakan jumlah dari decision variable AC9 dan AC10. Sedangkan untuk yang plastic bottle merupakan dari AC11 dan AC12. Jadi dengan ada constraint ini, tidak akan ada satu komponen yang menggunakan lebih dari satu skenario, baik lebih dari satu kontrak maupun lebih dari satu supplier. Setelah terisi semua, kita langsung ke solver. Kita set dulu objektifnya. Sini objektifnya adalah selisih profit terkecil. Sini kita ganti minimum. Kemudian variabel yang berubah adalah decision variable tadi, yang berwarna hijau. Nah, di sini ada constraint-nya. Yang pertama, decision variable ini harus biner. 1 untuk skenario terpilih dan 0 untuk skenario yang tidak terpilih. Kemudian constraint dari satu komponen untuk satu skenario, maka ini harus exactly bernilai 1. Ini juga. Oke. Objektif sudah, minimum, changing variable, constraint. Kita pakai GRG non-linear. Langsung kita solve. Oke. Nah, di sini objektifnya tercapai, yaitu sebesar 66 juta selisihnya. Ini udah menunjukkan selisih profit terkecil antara supplier dengan buyer. Nah, di sini skenario yang terpilih adalah row 10, yaitu untuk the extract and ingredients menggunakan supplier dari Greenleaf Ltd menggunakan quantity flexibility contract. Nah, untuk plastic bottle yang bernilai 1 yaitu dari EcoPack menggunakan buyback contract. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasilnya. Kita dapat masing-masing supplier dan kontraknya untuk masing-masing komponen dan selisih terkecil dari profit kedua belah pihak. Sekian video dari supply chain kontrak, semoga membantu. Semangat untuk praktikumnya!